Korban keracunan MBG massal di Garut bertambah dan untuk mengetahui kondisi terkini kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi. Selamat siang Kiki, bagaimana kondisi terkini para korban keracunan massal di Garut dan adakah temuan terkait indikasi penyebab keracunan? Iya, selamat siang Megi. Sebetulnya kejadian yang terjadi pada hari ini di hari Rabu 1 Oktober 2025 merupakan lanjutan dari yang kemudian terjadi pada Selasa kemarin begitu ya. Tadi pagi kami sempat melihat puluhan anak dari berbagai sekolah mulai mendatangi kembali Puskesmas Kadungora untuk kemudian mengeluhkan begitu berbagai keluhan terkait dengan dugaan keracunan makan bergizi gratis yang kemudian terjadi pada Selasa kemarin. Saat ini saya berada di salah satu ruang rawat inap yang kemudian menjadi tempat perawatan dari sejumlah pasien begitu. Sebetulnya sudah mulai kosong karena tadi kami sempat melihat sejumlah pasien sudah mulai pulang. Namun demikian masih ada beberapa yang kemudian masih mendapatkan perawatan di sini begitu. Meski tadi kami sempat berbicara dengan sejumlah pasien mengatakan bahwa kondisinya sudah semakin membaik begitu ya pada hari ini karena mereka ini sudah mendapatkan perawatan pada hari Selasa kemarin. Tetapi mereka masih menunggu jadwal fisik dari dokter untuk memastikan apakah boleh pulang atau tidak. Harapannya sih bisa pulang hari ini begitu ya, karena memang gejala-gejalanya sudah mulai berkurang dibandingkan pada hari Selasa kemarin. Saya akan berbincang dengan salah satu orang tua dari pasien yang menjadi korban dari keracunan MBG. Ada Ibu Uki di sini. Ibu Uki tadi sudah cerita banyak kepada saya begitu ya. Sebagai orang tua ketika mendengar anaknya keracunan MBG, bagaimana Ibu laporan yang kemudian atau cerita yang didapatkan dari anak Ibu? Pertamanya masalah keluhan. Kalau makanannya dari susu gitu Pak ya. Keluhannya dari mulai mual, pusing, sama kemarin kejang-kejang. Ya kalau bisa ya dari pemerintah lebih diperhatikan gitu ya. Kalau percaya gitu sama sekolah lebih baik dibikin dapur dadakan buat MBG Pak. Kalau bisa mah, kalau mau dilanjut ya dilanjut. Lebih baik dikasih kepercayaan ke pihak sekolah yang mengurus pengelolaan MBG. Kalau mau dilanjut, kalau berhenti ya berhenti aja semua Pak masalah MBG. Yang dulu kan MBG nggak ada MBG Pak, sehat-sehat anak-anak. Tapi semenjak ada MBG, anak-anak banyaklah yang keracunan. Di Kadungora kan yang terbanyak Pak, dari minggu kemarin SMA. Sekarang kan SMP, SD, TK kan ada Pak. Ini gimana perhatian dari pemerintahnya Pak? Bu Uki, berarti Bu Uki mempertanyakan keseriusan dari pemerintah begitu karena ini kan kejadian di Garut ini bukan yang pertama kali ya Bu ya? Bukan Pak, ini yang kesekian Pak, hampir yang ketiga kali mungkin Pak. Minggu kemarin kan pihak sekolah dari SMA, banyak Pak, dari SMA, dari 2 lembaga SMA minggu kemarin. Yang seminggu sekarang kan dari SMP ada 2 SMP, terus yang SD banyak Pak, terus ada yang TK. Bu Uki ragu-ragu jadi deg-degan ketika anak menerima MBG atau bagaimana Bu? Ya sekarang Pak ragu-ragu, yang sekarang kan anak saya sudah terkeracunan. Ya bisa-bisa kalau minggu-minggu kemarin kalau masih dilanjut MBG tolong di stop dulu Pak. Lebih diperhatikan masalah kualitas makanan, kesterilan gitu Pak. Jangan asal-asal Pak, itu kesehatan anak kan mahal Pak harganya. Buat kami orang miskin tolong lebih diperhatikan Pak lah gitu. Bu Uki ini tadi cerita kepada saya, jadi anaknya bernama siapa Ibu Punten? Muhammad Rizky Faisal, Maulana. Rizky Maulana ini sempat membawa pulang paket MBG ke rumah pada hari Selasa kemarin dan sempat juga dicoba oleh anggota keluarga. Boleh cerita Ibu? Ya kemarin anak saya pulang dari sekolah, dikasih ke adiknya. Dimakan tuh susu sama adiknya berdua. Saya juga minum. Ya alhamdulillah saya nggak apa-apa. Dan langsung minum saya air kelapa. Kalau adiknya tadi pagi dibawa karena mau terasa perutnya sakit sama pusing. Ya sekarang udah dirawat sama pihak puskesmas. Jadi sekarang ada kakak dan adik yang dirawat? Iya Pak, kemarin pas sore saya bawa adik ipar ke sini. Nah, terus maghribnya anak saya, pagi-pagi anak saya yang kecil gitu. Nah tadi Bu Uki juga sempat berbicara kepada saya bahwa ketika memang program ini akan dilanjutkan, lebih baik ada keseriusan dari pemerintah. Selain itu juga Bu Uki ini menyampaikan bahwa lebih baik dibangun dapur di sekolah ya Bu ya? Iya, lebih baik dibangun dapur. Kalau masih kelanjutan ada MBG, tolong kasih kepercayaan kepada pihak sekolah yang mengelola. Masing-masing pihak sekolah, jangan di suatu tempat atau dari suatu lembaga desa. Lebih baik pihak sekolah lah yang mengelola, jadi masih steril atau masih hangat kan untuk dimakan anak-anak baik Pak. Kalau
di lembaga-lembaga kan belum tentu Pak terlihat kesterilannya gitu. Nah, ini anak ibu tuh sudah menerima MBG tuh berapa lama? Kemudian sempat tidak sih mendengar Ma, ini MBG-nya Pertama-tama nggak ada keluhan apa-apa, pas kesini mulai ada keluhan dari mulai makanannya basi, nasi bau, terus ada yang macam-macam yang selainnya gitu. Dari kesini MBG mulai terasa jelek Pak lah dilihat pada orang tua mah gitu. Tolong Pak, tolong diperhatikan gitu ya untuk kesininya gitu Pak. Terima kasih Bu Uki atas cerita dan juga informasinya kepada kami. Itu satu dari sekian banyak curhatan dari orang tua yang kemudian mengkritisi program makan bergizi gratis yang disampaikan oleh pemerintah kemudian di kawasan Kecamatan Garut, Jawa Barat begitu. Karena per hari ini bahwa di Garut ini menjadi kejadian luar biasa. Artinya ini mengikuti jejak yang kemudian sudah dilakukan di Kabupaten Bandung Barat yang juga sempat menerapkan kejadian luar biasa. Artinya memang seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Maggie, kalau saya coba sampaikan kepada Anda berdasarkan data yang kemudian kami terima dari Puskesmas Kecamatan Kadungora mengatakan kemarin ada 147 anak yang kemudian datang ke Puskesmas Kadungora yang mengeluhkan sakit. Sementara pada hari ini hingga pukul 11 tadi ada sekira 121. Artinya kalau kita jumlahkan ini jumlahnya mencapai lebih dari 250 anak di periode yang kedua yang terjadi di Garut ini. Tentu ini bukan angka sedikit, ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Sayangnya kemarin kami sempat mengkonfirmasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, kami sempat mengatakan bahwa bisa tidak untuk di stop terlebih dahulu program MBG di Jawa Barat sambil dilakukan evaluasi di sejumlah tempat. Namun Sekda Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa ini tidak bisa diintervensi terlalu jauh karena ini merupakan program dari pemerintah pusat. Namun yang menjadi komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melakukan evaluasi secara komprehensif dan juga mendalam sambil melakukan evaluasi. Artinya ketika evaluasi dilakukan sejumlah program MBG di beberapa titik di 27 kabupaten kota ini yang melibatkan banyak dapur atau SPPG ini berjalan. Yang menjadi pertanyaan ketika jumlah kasus atau rentetan ini terus terjadi, apakah pemerintah masih mau menjalankan program pemerintah ini yang makan bergizi gratis ini, Maggie? Baik, Kiki, kami akan terus memantau apa saja solusi dan juga langkah-langkah dari pemerintah untuk program MBG yang lebih baik. Terima kasih Kiki Haryadi atas informasinya dan selamat bertugas kembali.